Jadi berisik Republik gara-gara Bro Ron. Selamat datang Bro Ron. Dia berisik nih. Salam dulu dong. Salam anti kemapanan. Berisik demi kebenaran. Berisik demi kebenaran. Itu oke lah. Bro Ron, gimana kabarnya siang hari ini? Selalu semangat. Selalu semangat. Tapi jalan-jalan banyak yang rusak tuh, Bro Ron. Ya gitulah, kalau banyak yang rusak berarti saya punya kesempatan untuk dapat banyak orderan. Nah itulah semangatnya ya. Gitu. Jadi gitu melihat sisi positifnya begitulah. Gitu. Bro Ron. Iya. Bro Ron kan selalu mengkritisi BUMN karya nih. Ya kan? Dan itu jadi rame. Iya. Ya kan? Dari mulai piutang nggak tertagih, betul, pekerjaan konstruksinya, betul, macam-macam lah. Ya. Nah, sebetulnya apa sih yang melatar belakangi Bro Ron buat mengkritisi BUMN karya? Well, latar belakangnya ya waktu itu saking parahnya tagihan gua macet ya, gua hampir kehabisan duit. Ibaratnya kayaknya udah kehabisan duit deh. Jadi udah nggak tahan lagi dan benar-benar merasa oh iya ya terjadi sama gue ya. Karena waktu awal-awal mulai bekerja sama karya-karya ini di belakang keluarga sama teman-teman udah warning. Hati-hati ya kan. Gue nggak percaya. Antara percaya nggak percaya gitulah. Karena kan kita kalau bekerja sama BUMN ini ya kan yang namanya perwakilan pemerintah kan ada kontrak. Ada kontrak. Iya. Resmi ya kan? Punya negara. Tebal lagi ya kan? Punya tebal lagi kontraknya, bukan satu halaman PO doang, tebal lagi. Masa sih nggak dibayar? Ternyata bener kan. Sialan ya. Gua kena hoax nih. Ya jadi ya makanya coba-coba ya gitulah. Akhirnya suatu hari karena kebetulan waktu itu awal-awalnya dari pertama itu memang sudah mulai telat. Tapi waktu itu pekerjaannya volumenya gue masih bisa hidup lah. Tapi makin sini kan volumenya gede nih. Makin seret. Kerjanya kan berarti kan duitnya keluar terus. Harusnya. Ya kan keluar terus ya kan. Dibayarnya kok cepat juga gak ada masuk ya. Kok gak ada masuk. Sudah ada jatuh tempo ternyata gak masuk. Nah gitulah. Jadi gue pikir jangan-jangan gue dapat banyak orderan gara-gara memang kagak ada yang mau kerja sama harga. Jadi dapatnya gue kan. Ibaratnya gue korban berikutnya gitu kan. Ya gue kena gitu. Jadi suatu hari saya meledak lah. Gitu Bang. Pakai duit Bang juga waktu itu, Bro Ron? Enggak, duit sendiri. Oh, duit sendiri? Duit sendiri. Tapi kalau nggak dibayar jadi berpengaruh ya? Berpengaruh sama cash flow. Ya kan kebetulan saya punya perusahaan lain yang cash flow-nya bagus. Cash flow-nya bagus ya. Jadi saya pinjam dari perusahaan lain. Perusahaan saya sendiri kan. Pinjam dulu deh. Nanti kalau ada kanan pinjam kanan kiri. Ya kan. Kalau ada pencairan balikin lagi. Ya. Dua-duanya seret. Jadi seret dua-duanya. Jadi macam ya kan. Yang tadinya hidupnya sehat. Ini kok ikut seret ya. Udahlah. Gas aja dah. Dibayar nggak waktu itu? Setelah ribut-ribut. Butuh waktu juga Bang. Butuh waktu juga dibayar. Sampai di lobi-lobi ya kan. Di lobi-lobi pas gue berisik kan. Di lobi-lobi sama orang proyek. Di lobi-lobi sama orang kementerian ya kan. Siapa tuh kementeriannya? Staf khusus apa lupa gue namanya. Staf khusus ya. Pokoknya gue diundang ke lantai 19 tuh. Oh paling atas itu ruangannya menteri tuh. Ruangannya menteri. Gue gak ke ruangannya menteri. Tapi ruangannya satu lantai sama menteri. Ya kacungnya Erick Thohir lah kali. Tahu lah. Ya kalian. Terus air ngelobi ya kan. Ngelobi. Dikasih kopi gak? Kasih kopi. Teh hangat. Saya soalnya teh hangat. Oh teh hangat. Kan? Katanya atas arahan si bos. Ya kan. Jadi ya. Kalau dibilang dibayar, ya nggak langsung juga. Setelah di lobi-lobi kan, waktu itu kan janjinya kan dia langsung telepon nih Pak Dirut Waskita nih, yang ditelepon langsung. Yang kemarin Mas Bui? Yang ketangkap. Iya kan, jadi ini sebelum ketangkap nih kan. Berarti ini kan April ya, dia ketangkap itu April 27, gue ingat. Iya. Karena 26 ulang tahun gue. Iya. Ya 27 dia ketangkap tuh kan. Dia telepon tuh kan. Pak gini, pokoknya ini kapan nih beres nih si Ronald di sini, si Mulia Karya Sahabat. Gue dengar tuh ya, cepat secepatnya Pak, kapan bisa? Dan kedengar, karena gue duduknya nggak jauh. Pokoknya hari Jumat, gue datangnya hari Selasa. Lantai 19 itu kan yang view menghadap Monas kan? Ya iya kayaknya. Iya. Kantornya keren sih. Kantornya keren. Kantornya keren.
Jumat ya kan? Ya benar Pak, itu Pak Dirut itu siap ya. Siap. Gue pikir, wah kuat juga nih si Kacung Hmm. ini ya. Kuat juga ya Pak Dirut loh ngomong siap gitu kan. Datang hari Jumat kagak cair juga. Jangan-jangan duitnya memang nggak ada. Seninnya gue gas lagi. Padahal udah diminta kalem gitu kan. Gue mah kalau disuruh kalem makin ngegas gue. Iya. Gitu, Apalagi Bang. tidak terrealisasi kan. Apalagi nggak terrealisasi. Tapi udah lunas sekarang. Sudah lunas. Enggak. Belum lunas juga. Masih ada sisa. Sampai ganti Dirut lagi tuh baru kemarin. Sekarang udah ganti Dirut kedua setelah Dia Setiawan ya. Iya. Dia kan masuk gue. Ya. Terus kan jadi wakilnya jadi Dirut, ya kan? Siapa itu? Gede tuh badannya tuh, yang tinggi lah. Naik sepeda kok kayak gitu tau. yang kekar lah badannya bukan kekar apa ya, tinggi lah ya kan. Ya hobi naik sepeda itu. Iya. Ya kan udah diganti kan, baru sekarang gue nggak tahu kapan belum lunas. Astagfirullah. Tapi karena sisanya dikit ya udah gue nggak ributin lah. Oh, tinggal dikit ya? Iya. Masih miliaran atau? Enggak. Ratusan? Puluhan juta tuh ratusan juta ya? Berapa ya? Juta-jutaan lah. Oh, jutaan. Iya. Ya paling dikit udah gak terlalu mengganggu gue lah. Sudah tidak mengganggu. Tapi kan bikin rugi juga tuh karena macet. Yang penting kalau ada yang nanya udah lunas belum? Belum lunas. Emang belum? Fact. Ya, gue tunggu aja kapan pelunasannya. Oh itu yang melatar belakangi Bro Ron ya? Iya. Gitu. Tapi memang kita kan hanya mengejar hak keringat kita kok. Bukan mengejar impian ya kan, BPJS gratis atau apalah, kehidupan mewah. Punya cita-cita jadi ketum PSSI gak? Enggak. Oh. Enggak. Gue nggak mau urus partai, gue pengen ngurus jalan raya aja. Iya. Gue ngurus 2 perusahaan aja udah pusing banget. Aduh, apalagi proyek ini kan ngurus manusianya lah, manusia lapangan, manusia kantor, nggak segampang itu. Nggak segampang itu membuat manusia, orang-orang mau bekerja sesuai kemauan kita. Walaupun itu SOP ya, nggak gampang. Nggak gampang. Nah, menurut Bro Ron nih, masalah yang terjadi di BUMN kali ini apa sih sebetulnya? Sebetulnya masalahnya apa sih memang? Masalahnya mungkin pimpinannya nggak tahu kerja atau pimpinannya pengecut, nggak tahu mengarahkan yang di bawah. Yang sering kita dengarkan kan, ya udah begitu, udah biasa begitu. Kalau kita mendengar sesuatu udah begitu, udah biasa gitu, ya berarti memang kagak bisa kerja, itu yang di atas. Kenapa dibiarin? Jangan pernah terkecoh dengan istilah-istilah ya memang udah begitu. Ya jadi rubah loh. Kebiasaan. Iya, jangan ngurus yang receh-receh, toilet SPBU diurus, rumput diurus. Lu tuh bikin program. Dibilang kita lagi program bersih-bersih. Loh, office boy juga bisa bersih-bersih. Itu bukan tugas menteri gitu loh. Yang bener lah kalau mau kerja. Masa anak buahnya presiden ngomong bersih-bersih. Iya, office boy. Office boy yang gajinya UMR, masa bersih-bersih kementerian? Iya. Come on. Pakai dikit lah otaknya. Kalau ngurus SPBU ya level office boy oke lah. Iya. Toilet SPBU gitu ya. Kan lucu gitu loh. Bikinlah program sesuatu. Kalau yang nggak benar sikat, ganti. Apa dia kan punya power. Betul. Kita kalau nonton nih, bukan nonton, baca di media ya Bang ya. Kayak terbaru nih Waskita nih. Narasi judulnya apa? Erick Thohir mengganti direksi Waskita Karya. Rombak direksi. Mengganti. Saya baca lihat mengganti. Mengganti atau memilih direksi baru. Padahal RUPS sebenarnya kan RUPS yang pilih kan. Ya kan. Harus technically ya. Technically kan. Tapi kenapa judulnya Erick Thohir Menteri BUMN merombak direksi. Ya berarti kan dia bisa atur. Betul. Kenapa nggak kasih orang yang bagus di situ? Kenapa kasih yang busuk-busuk sampai ada yang bilang ya memang begitu BUMN, memang begitu kaya, memang begitu. Kalau memang begitu ya berarti lu ngapain selama ini? Iya. Gitu loh Bang. Iya. Jadi ya itulah kebusukannya. Jangan dibikin harap maklum ya. Ya ampun, lu ngomong harap maklum gue jadi makin emosi. Harap maklum ngutang sama UMKM, ya kan? Keterlaluan. Padahal disuapin sama negara lo, PMN itu yang tahun-tahun lalu kepada kemana? Betul. Yang suapin UKM sama UMKM siapa? Iya. Siapa yang suapin? Negara.
Enggak, UKM sama UMKM. Ya, UMKM siapa yang Kalau suapin? kalau tagihannya nggak dibayar siapa? Iya. Hah? Kagak disuapin, disita asetnya kalau Disita pakai duit aset. bank. Kasihan loh. Kita udah lihat kan orang nangis di DPR. Terbukti bukan ini bukan omongannya, Bro. Iya. Bukan omongan gue. Udah nangis di DPR. Terus DPR lagi cari muka. Kita akan siapkan panja. Mana dipanjanya sampai sekarang, Desember. Kapan tuh ya? Waktu itu mereka ngomongnya September atau Oktober ya. Mana panjanya mana sampai BUMN? Mana Sampai yang sekarang. kasihan loh, Bro. Ya. Kasihan tuh apa yang kerja udah berkeringat. Nah, bayangin trader kan di vendor itu kan ada mungkin yang sebagai trader hanya menjual barang, tapi ada juga yang bekerja. Jasa kan? Jasa. Udah keringatan loh. Bukan hanya modal duit. Kalau jasa kan berarti kan modal duit dan keringat. Benar nggak? Ya. Duit dan bayar dong. Ya. UMKM lagi levelnya. Ada UMKM ada. Ya, Aduh. ya. Ya kalau gue masih anggap diri gue UMKM lah. Ya kan? Bro, ini kemarin kan ada cerita tuh heboh dari direksi yang perusahaannya sudah dipilotkan, ya kan? Diangkat lagi jadi direksi di BUMN. Pandangan Bro Ron gimana nih? Lu bilang heboh gimana? Kagak ada media yang mau angkat. Hanya gue yang angkat. Kagak ada media mainstream, kagak ada yang mau angkat. Mungkin This Way angkat ini ya. Gue jadi promote This Way nih ya. Mana Detik sama Kompas kagak ada. Kagak ada. Pokoknya kalau yang nyenggol si menteri anak tersayang nggak diangkat. Ya itu gimana itu ya, apa ya? Siapa sih namanya? Dirops-nya PT Jeep tuh. Ya mantan dirutnya Istaka kan? Istaka. Iya. Luar biasa itu diangkat. Istakanya kan pilot nih. Ya, pilot. Sudah dipilotkan. Dipilotkan oleh ya mereka ngelesnya sih pengadilan, bukan negara yang pilotkan. Iya. Memang sih mempilotkan itu pengadilan kan. Iya. Ya, tapi kan tetap dong direksi tanggung jawab. Harusnya. Bertanggung jawab kenapa dipilotkan oleh pengadilan. Ya karena kagak bisa kerja. Iya. Nah, mantan dirut kagak bisa kerja sampai perusahaannya pilot. Terus dia rugi. Bahkan hutang bank pun masih ada, hutang vendor hutang karyawan masih ada, hutang vendor 1,1 T kayaknya ya, yang dikonversikan jadi saham tuh ya. Lu bayangin Bro, dikasih saham nih, nggak bisa dijual sahamnya, nggak bisa dijual, terus perusahaannya pilot, ya kan? Terus dirutnya menjadi direktur di BUMN lain. Itu otaknya menteri yang angkat tuh gimana gitu, gue bingung. Cara penilaiannya bagaimana gitu ya? Kayaknya nggak dinilai kali. Jantung gue berdebar nih kencang sekarang nih. Gue jadi merinding nih ya. Ada undang-undangnya. Undang-undang 40 2007 kalau nggak salah. Undang-undang nomor 40 tahun 2007, yes. Tentang perseroan terbatas. Perseroan terbatas. Ya, undang-undang BUMN juga. Ya, di mana seorang direksi yang yang statusnya dipilotkan, ya tidak boleh atau pilot ya, tidak boleh menjabat selama 5 tahun. Betul. Direksi di PT apapun, ya termasuk BUMN. Tapi kok keangkat, ya kalau bisa Bang cari tahu aibnya apa sih, aibnya menteri apa sih yang dipegang sampai bisa keangkat gitu. Gini loh, penduduk Indonesia 270 juta. Kenapa orang kayak gini mesti diangkat? Ada apa? Ada apa nih? Ada apa? Mas memang nggak ada direktur lain? Nggak ada manajer lain yang bisa diangkat? Nggak ada menteri lain? Emang nggak ada menteri lain? Kayak ngomongin di luar ya. Ayo dong, Babe, gue pendukung Babe loh. 3 kali gue pilih dia. Waktu DKI, tolonglah Babe, aduh. Dia pegang aib lu apa sih juga sih. Ya kan, sampai tak bisa tergantikan kan. Tapi ya begitulah. Gue sih nggak berharap Babe kita ini paham semuanya, walaupun dia seorang presiden. Gue juga sebagai direktur sebuah perusahaan kan belum tentu paham semuanya. Kan lu punya manajer juga. Makanya punya manajer, punya pembantu yang seharusnya bagus di bidangnya. Seharusnya. Ya. Menghela napasnya panjang banget, Bang. Ternyata yang seharusnya bisa, ya bisanya ngurusin toilet SPBU. Jadi ya itulah yang kita dapatkan selama ini. Bang, ini kan sudah beredar nih informasi bahwa BUMN Karya akan di merger.
Waskita dengan Utama, ya kan? Iya. Wika kalau nggak salah dengan PP, Iya. kan? Menurut abang gimana nih? Kan abang udah lama nih berkecimpung di dunia konstruksi kan? Iya. Menurut abang gimana nih? Ini kenapa kok bisa di merger gitu? Bagaimana sebuah perusahaan yang busuk dicampur ke perusahaan yang semi busuk? Alasannya kan katanya ini lebih bagus, ya kan? Busuk ditambah busuk, busuk ditambah semi busuk jadinya apa? Ya tetap ada busuknya kan? Iya. Kenapa perpanjang keburukan ini? Kalau lu mengambil keputusan nih, bubarin aja. Yes, akan banyak yang dikorbankan. Yes, itu betul. Gua akuin akan banyak yang dikorbankan. Tetapi korban baru tidak akan ada. Yang ada korban yang sebelumnya. Ada korban sebelumnya. Nah itu tinggal Emang harus membuat keputusan yang tegas. Tapi kalau kayak gini busuk ditambah semi busuk tetap aja busuk. Lu kan mencari kesempatan ngutang dari yang lain. Dan kita tahu nih perusahaan nanti kan setelah di merger katanya dapat PMN nih. Kan peraturannya dan Ibu Menteri Keuangan udah bilang kan, modal negara tidak boleh dipakai untuk bayar utang. Penanaman modal negara adalah modal kerja. Investasi. Nah, betul. Jadi jangan berharap dapat PMN nih, terus vendor-vendor di belakang akan, yes kita akan dibayar. Kagak. Kenapa? Pembayaran hutang hanya boleh dari hasil usaha. Cuan. Ya, hasil usaha. Nah, berarti harus nunggu berapa lama lagi, Bang? Wah. Ya bubarin aja kalau gitu, ngapain? Lu bikin perusahaan baru dari nol. Ya. Berani nggak? Betul. Nah, ya kebetulan babi kita ini kan nggak mau ribut-ribut. Nggak mau ribut-ribut. Pengennya kondusif. Tapi karena pengen kondusif, akhirnya terjadi. Korban berjatuhan, Bang. Kasihan loh. Rumah orang disita. Ada yang bunuh diri karena stres. Kasihan loh. Kasihan. Ada yang cerai. Aduh. Ya gimana nggak cerai kalau nggak ada duit keluar, nggak ada duit masuk ya. Kasihan loh. Gue melihatnya dari sisi itu kasihan sekali. Yeah. Jadi karena tidak ada ketegasan untuk membuat keputusan yang keras, akhirnya ini hanya memolor bom waktu aja. Ini hanya memolor bom waktu aja. Ini menurut Bro Ron nih, akar masalahnya BUMN Karya pada bertumbangan nih kenapa sih sebetulnya? Kalau baca di media karena penunjukan. Karena penunjukan, saya baca di media ya. Penunjukan proyek-proyek yang begitu besar karena butuh modal, ya berarti kan ketahuan gak punya duit nih. Pinjam dari bank. Pinjamnya ke bank BUMN juga. Berarti modal selama ini yang saya baca ya, sudah habis membayar bunga, membayar obligasi. Jadi ini jatuh gali lubang tutup lubang ya? Gali lubang tutup lubang, dan mau tutup lubang pun itu terlalu besar. Sekarang sudah terlalu besar. Sangat besar. Jadi ya jujur Bang, kalau ditanya begitu, gue gak peduli. Permasalahannya kenapa bisa begini, gue gak peduli. Lu kalau berani jalanin proyek, lu berani ngontrak sama rakyat, ya, you fucking pay. Lu kalau berani ngontrak, salaman tangan. Salaman dulu nih. Ya, lu laki. Janji lu tepatin. Masalah itu nggak bisa, ini nggak bisa, nggak bisa. Lu kenapa lu ngontrak? Kenapa lu teken kontrak? Nggak perlu teken kontrak. What the fuck? Gitu loh. Jadi kalau ditanya kenapa bisa begini, jujur gue nggak peduli Bang kenapa bisa begini. Gue hanya peduli lu tepatin kontrak lu, janji lu. Itu aja. Jadi sudah teken kontrak, lu bayar. Sudah teken kontrak, pekerjaan udah selesai, BAST keluar, lu keluarin BAST kan berarti kan ya lu akuin pekerjaan gue. Ya kan lu akuin. Ya kan? Serah terima. Ya kenapa gak bayar? Betul. Lu bayangin Bang, TOP-nya 6 bulan. Ya kan? Tapi sebelum 6 bulan itu kan lu bisa bekerja 2, 3 bulan, 4 bulan. Berarti kan dalam setahun kita terima duit hanya sekali. Putaran duit hanya sekali. Masih lebih cuan warung kelontong Bang. Putaran duitnya tiap hari. Ini sekali 10 bulan. Sekali per 10 bulan. Macet. Aduh, ngeri kasihan. Kasihan yang betul.
kalau Bro Ron kan pakai duit sendiri. Ya. Kasihan juga banyak kontraktor, vendor-vendor UMKM kan yang pakai duit bank juga kan. Banyak yang pakai bank, banyak. Akhirnya Yang dibilang kan yang cerita-cerita rumahnya sampai disita, kayak yang nangis di DPR kemarin kan beberapa bulan lalu kan, rumah saya disita udah sampai, ya itu kan pakai duit bank tuh proyek. Bank. Iya. Tadinya berharap dapat cuan, betul. Ternyata malah buntung. Betul sekali. Jadi hal-hal seperti itu mereka mencoba kreatif cara membayar vendor, yaitu tukar guling saham kayak kemarin di WSBP ya. WSBP ya, Waskita Beton Precast tuh ya kan. Nah, kita nggak apa-apa nyebut nama nih karena kita ngomong fakta. Kalau fakta nggak apa-apa. Ya kan? Tukar guling saham. Lu Bang, kalau lu lihat tuh vendor-vendor apa aja yang tukar guling saham nih. Lu bayangin tuh ada hutang asuransi 7 juta doang. Ditukar saham. Malu-maluin loh Bang kalau lihat daftarnya. Plat merah gitu loh. Plat merah, hutang kemana ya? Pokoknya salah satu perusahaan asuransi yang gede lah. Kalau lihat namanya pasti familiar lah. 7 juta coy. Gak bisa bayar. Mesti tukar guling saham. Terus dengan PD-nya di Instagram, lu posting, kita baru saja TTD kontrak sekian triliun. Lu gitu loh. Nah kenapa gue ketawa? Duit dari mana? Lu modal kerjanya dari mana? Iya. Modal kerja dari mana? Vendor. Korban baru. Sorry, potensi korban baru, ralat ya. Iya, potensi korban baru. Jadi ya itulah permasalahan di BUMN Karya Bang. Bro Ron, yes. Kemarin saya lihat juga di medsosnya Bro Ron tuh keliling-keliling ke Bogor tuh. Ya. Jalan bolong dibenerin. Iya. Emang gimana sih kondisi jalan di Bogor? Bukan di Bogor aja sih, di mana-mana sebenarnya. Itu kan kita fokus di Bogor karena saya punya workshop, saya punya pabrik ya di Bogor. Sambil lewat. Sambil lewat, nggak perlu jauh banget. Kadang kita juga perbaiki di Bekasi juga, ya kan. Itu kita lakukan itu CSR kalau sudah disenggol netizen dan kita memang jadwal lagi kosong dan memang saya udah punya komitmen sama manajer saya. Kita kalau dapat kontrak kerja, kita dapat cuan ya kita cobalah minimum tukar guling dengan 1 CSR, 1 atau 2 CSR. Jadi kalau kelewat ada jalan bolong benerin aja lah. Benerin aja. Free of charge. Tapi bukan lewat Bang, kita biasanya kerjain pas lubang yang lagi viral yang baru ada kecelakaan di situ. Iya, baru ada kecelakaan, jadi netizen yang kalau di sini ada lubang gede, ini ada kecelakaan. Jadi cukup lewat Instagram ya, sama TikTok ya lapor. Bro Ron, Bang, yang lapor, gitu. melapor ke saya itu, baik ada yang kecelakaan, luka-luka atau mati. Aku pakai kata mati nih supaya lebih tegas nih. Itu setiap hari Bang. Tiap hari ya? 365 kali setahun. Bro Ron kepala dinas PU. Saya kepala dinas nasional dunia global galaksi kecelakaan. Ya kan? Jadi mungkin saya bisa memberikan data kecelakaan ke Korlantas ya kan, dan juga jalan rusak yaitu. Tiap hari itu ya. Sabang sampai Merauke. Kadang-kadang ya namanya netizen ya, kadang di Sumatera lah, di Jawa Tengah lah. Dia kesel kan ini jalan nggak dibenerin. Lapor aja ada Bro Ron. Betul. Lapor Bro Ron. Ya mungkin karena konten kita itu kan kita udah 1,5 atau 1 tahun lebih. 1,5 tahun lah ya kan. Fokus di situ. Melakukan CSR, ya kan, kita perbaiki lubang secara gratis karena mungkin dilihat kita itu sering lakukan gitu, jadi harapan netizen ya, ya mungkin kita bisa membantu mereka, tapi ya kalau sampai di Aceh Sumatera ya nggak mungkin lah. Iya. Ya kan, kita nggak mungkin ke sana. Jadi kalau ada laporan lewat media sosial, ternyata itu bisa dikerjain, mau masalah. Beresin. Ya, kayak ini barusan ada laporan jalan rusak. Pas on the way sini dan saya tahu besok 2 hari ke depan jadwal kosong, bilang besok malam kalian beresin ini ya. Saya kirim lokasi, videonya, masalahnya udah gampang gitu aja. Beresin ya? Beresin. Banyak juga tuh yang sampai porong panjang gitu. Kalau itu bukan lubang lagi Bang. Itu udah off road itu Bang. Itu off road itu parah itu. Parah. Parah itu ya. Itu parah. Itu luar biasa. Itu kayaknya lebih parah daripada yang Lampung kemarin deh. Lebih parah itu. Itu parah Bang, parah. Itu dan bahaya. Itu parah bahaya. Itu cuma 40 km dari Jakarta loh. Lu bayangin yang 40 km di Jakarta aja ada kayak gitu. Gua nggak tahu di Sulawesi, Sumatera, Kalimantan kayak gimana nih. Parah dan gak ada tindakan tegas dari kepala daerah, dari aparat hukum, sangat disayangkan. Itu kota, kecamatan, gue bingung masih ada yang mau tinggal di situ. Kasian sih. Kasian Bro. Ya saya udah perhatiin ini selama sebulan terakhir.
Sangat Banyak prihatin. laporan juga saya perhatiin di Iya, ya. medsosnya Bro Ron tuh. Kan 2 hari lalu barusan ada yang kelindes juga tuh. Iya, Perutnya kecelakaan. sampai keluar kan? Mhm. Perutnya terus Aduh. bayangin. Gue bisa bayangin karena gue mantan perawat, jadi gue bisa Iya, bayangin iya, tuh. iya, iya, Iya kan? iya, iya. Itu aduh. Ngeri. Ibu-ibu, banyak ibu-ibu yang melapor ke saya karena mereka yang antar anaknya ke sekolah. Karena suami sekarang kalau mau ke Jakarta kerja, itu berangkatnya sekarang 4:30 atau jam 5. Tuh, masih gelap gulita. Gelap gulita. Tapi itu sudah rame sama truk-truk. Kemarin demo truk-truknya, balas dendam. Balas dendam sama truknya. Jadi sebelumnya kan warga yang demo. Ya. Sekarang supir truk yang demo. Nah, lu bayangin Bang ya, supir truk itu kan ibaratnya kelas buruh lah ya. Kira-kira mereka berani nggak buang waktu dan bensin solar, tidak bekerja untuk demo? Agak aneh ya? Pasti ada yang suruh. Iya. Gue gak yakin tuh mereka itu asal inisiatif Di sendiri. Parung Panjang yang punya izin cuma 3 tambang. Ya itu udah pasti ada yang ngatur, udah pasti. Gue gak yakin itu atas inisiatif mereka. Protes mengenai jam kerja, ketidakadilan atau gimana. Seharian full gak produktif. Dijejerin aja tuh truk. Dijejerin unitnya. Bukan kayak buru-buru yang kemarin Bekasi Cikarang, ya kan, mereka datang dengan motor sendiri, rame. Ini kan bawa armadanya. Dijejerin di jalan. Lu pikir mereka berani bawa armada kalau nggak ada izin? Nggak mungkin, Bang. Gua bos, gua paham. Anak buah gua kalau mau demo atau mau gimana, anak buah gua aja kalau mau isi bensin, izin di grup, nggak perlu gua approve sih, tapi gua tahu ada izin. Iya kan, WA grup. Apalagi ini mau nongkrong seharian. Nggak mungkin inisiatif sendiri. Nggak mungkin. Jadi ya kita tahulah siapa yang lebih berkuasa di sana aja. Bupatinya, gubernurnya nggak tahu ngapain. Ya. Kapolresnya atau apa yang lain di subnya ngapain. Dan rakyat jadi korban. Rakyat jadi korban. Ya setiap hari. Asapnya, kemacetan, kebisingan. Yes. Parah Bang. Bro Ron, yes. Untuk perbaikan BUMN Karya ke depan, apa yang harus dilakukan? Karena mesti diperbaiki. Tutup aja. Itu kan calo. Ngapain calo dipelihara? Iya. Tutup aja ya. Lu kalau paham ini Bang, karya ya, konstruksi ya. BUMN selain anak usaha ya, anak usaha yang ada di bidang beton, ya kayak Wika Beton, mereka kan ada batching plan. Iya kan? Mereka menghasilkan produk. BUMN Karya yang grup induknya ya, itu kan hanya calo. Untuk apa di-keep? Jadi order. Hah? Jadi calo. Nyari order itu terlalu humanis. Karena gue juga pencari order. Iya, terlalu halus. Ya, tapi gue pencari order, gue yang kerjain. Gue yang kerja. Dikerjain. Kok ini kan dia enggak. Kalau enggak, ini cari order. Dia cari order, gue yang kerja. Artinya apa? Calo. Bilang yang lebih keras Bang. Jangan malu-malu. Jangan sambil ketawa. Bilang bener. Calo. Dapat dari dia. Berisik. Kan? Jadi kalau abang tanya,